Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulkan Azim dari Prodi Manajemen Dakwah kelas MD 3B. Di sini saya akan membawakan materi surat An-Nahl ayat 125. Sebelum memulai materi kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehat agar kita bisa menyampaikan materi pada kali ini. Dan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang pertama-tama ingkang kaula yang saya hormati Rektor UIN 1 Sayyid Ali Rahmatullah Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI, dan juga tak lupa kepada Koor Prodi Manajemen Dakwah sekaligus dosen mata kuliah studi ayat dakwah Dr. Mutrofin MPhilI yang biasa dikenal dengan Ibu Mutrofin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang surat An-Nahl ayat 125. Di sini di dalam kitab Tafsir Jalalain saya akan menyampaikan makna Jawa terlebih dahulu. Di sini suratnya yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya akan membacakan tafsir Jalalain sesuai dengan makna Jawa, yaitu ud'u ngajak sapa sira, ngajak sira Muhammad annasa ing menungso, ya Muhammad he Muhammad, ila sabili maring agamane pangeran sira, ila sabili rabbika maring agamane pangeran sira, dinihi tegese agama, bil hikmati kelawan bijaksana, bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, wal mau'izati lan pitutur, al hasanati kang bagus, mawa'idotun tegese pira-pira pitutur awil qauli tegese mawa'idotun tegese pira-pira pituture Qur'an, awil qauli utawa kelawan pangucap, ar-raqiqi kang halus, wajadilhum lan debato sapa sira ing nas, billati kelawan cara, ayil mujadalati tegese kelawan mujadalah, jadilhum tadi debat tadi, allati kang utawi wajadilhum ya mujadilhum iku ahsana luweh apik, kadu'ai maring aja-aja, ilallahi maring agamane Allah, bi ayatihi kelawan ayat-ayati Allah, wa du'ai lan aja-aja ila hujjajihi maring pira-pira hujjai Allah. Inna rabbaka setuhune pangeran sira, huwa ya rabbak rabbak iku a'lamu luweh ngudaneni, ai alimu tegese ngudaneni, biman kelawan wong, dhalla kang sesat sapa man, ansabili saking agamane Allah, wa huwa utawi Allah iku a'lamu zat kang ngudaneni, bil muhtadin kelawan wong kang oleh pituduh kabeh.
fayujazihim mongko bakal males sapa Allah ing muhtadin tadi. Wahada utawi ayat ud'u ila sabili rabbika ila akhirih qoblal amri ing dalem sadurunge perintah bil qitali kelawan perang. Jadi di dalam kitab Tafsir Jalalain ini lebih rinci dijelaskan mengenai ayat ini. Ud'u kan artinya serulah. Serulah ini maksudnya an-nasu ya Muhammad, serulah manusia hai Muhammad kepada jalan ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, dinihi yakni agamanya, dengan apa? Bil hikmah, dengan hikmah, bil Quran, dengan Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Kemudian mawa'idhatun awil qaulir raqiqi, pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut. Dan wajadilhum billati ayil mujadalati allati ya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara bantahan yang baik. Kaddu'ai ila wahi ba'ayatihi wa du'ai ila hujjajihi, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya, atau dengan hujah-hujah yang jelas, ila hujjaji. Kemudian inna rabbaka wa alamu ay alimu biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui, maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Fayujazim wahada qoblal amru bil qital, yang artinya maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan dan maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Ketika Nabi melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau SAW bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Itu asbabun nazal dari ayat ini. Jadi di sini menurut ayat ini terdapat tiga metode untuk berdakwah. Jangan diartikan berdakwah itu hanya untuk orang-orang yang dai, tapi setiap orang mukmin itu diwajibkan untuk berdakwah, seperti sabda Nabi SAW, Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Jadi setiap orang mukmin diwajibkan untuk berdakwah. Berdakwah yang diartikan di sini sebagai mengajak kepada hal yang baik. Jadi apapun mengajak kepada yang baik itu, mereka adalah orang yang sedang berdakwah. Bukan berarti ayat ini hanya untuk orang-orang yang dai di mimbar dan lain-lain, tapi ini untuk setiap muslim yang mengajak kepada kebaikan. Syekh Syihabuddin Ibnu Abdullah Al-Husaini mengatakan bahwa ayat di atas merupakan potret dakwah Islam di era Nabi SAW. Dakwah dengan hikmah. Pertama, metode apa? Dakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik, hingga perdebatan yang diposisikan pada orang-orang tertentu. Nah, setidaknya ada 3 kelompok yang dihadapi Nabi Muhammad pada SAW pada waktu itu. Pertama, orang-orang khusus atau khawas, yaitu orang-orang yang memiliki jiwa mulia dan akal cerdas, sehingga dengan mudah memahami dakwah Islam. Itu menggunakan metode bil hikmah,
bil hikmah ini tadi. Orang-orang yang didakwai itu sudah pintar dan sudah cerdas, makanya Nabi Muhammad itu menggunakan bil hikmah, mengajak mereka berpikir. Kemudian wal mau'izatil hasanah itu disampaikan kepada yang kedua ini kelompok bagi orang awam pada masa itu, yang orang-orang memiliki akal yang sempit sehingga sulit untuk memahami Islam. Di sini Nabi memakai metode mau'izatil hasanah dengan pengajaran yang baik, dengan cara-cara yang baik. Kemudian wajadilhum billati ya ahsan, ini diperuntukkan oleh kelompok-kelompok yang menentang risalah Nabi dan berani mendebatnya untuk mengalahkan kebenaran dakwah Islam yang dibawa olehnya. Jadi wajadilhum billati ya ahsan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menentang Nabi pada saat itu. Mereka diajak berdebat secara agama oleh Nabi, dan tentu saja yang memenangkan ya Nabi Muhammad SAW, sehingga ada orang-orang kafir yang setelah berdebat itu tadi bisa masuk ke dalam Islam. Karena berdebat ini tadi tidak hanya berdebat tapi ditambahi dengan billati ya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Berdebatnya itu dengan akhlak yang baik. Kemudian Kiai Haji Ahmad Siddiq mengutip dari tafsir Al-Hazin menerangkan lebih detail 3 metode di atas. Yang pertama mengajak dengan hikmah, artinya memberi keterangan yang mantap, yang kokoh dan benar, atau menggunakan dalil-dalil yang benar yang mengungkapkan kebenaran dan menghilangkan keraguan-keraguan. Jadi saat ini itu cocoknya bil hikmah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang intelektual, orang-orang yang pintar secara pendidikan itu, biar mereka bisa berpikir bahwa agama ini agama yang benar. Kemudian mau'idzah hasanah artinya memberi petunjuk yang menggairahkan kepada kebenaran serta menunjukkan bahaya atau akibat perbuatan yang buruk yang mengesankan rasa kasih sayang perawat bagi umatnya. Ya, ini mau'idzatul hasanah ini diperuntukkan bagi orang-orang awam yang ada di Indonesia ini, orang-orang yang di pedesa-pedesaan itu bisa menggunakan metode mau'idzah hasanah ini tadi dengan cara-cara yang baik, maka mereka akan terkesan ini agama rahmatan lil alamin, agama kok sangat indah sekali, orang-orangnya berdakwah dengan yang baik, dengan cara-cara yang baik. Kemudian metode dialog atau debat yang lebih baik, artinya menggunakan pendekatan yang lemah lembut. Tafsir Al-Misbah Profesor Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbahnya jilid 7 menjelaskan bahwa jadilhum berasal dari kata jidal yang bermakna diskusi atau debat, dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. Jadi jadilhum ini tadi berdebat lebih cocok kepada orang-orang yang orang-orang yang di luar agama Islam, mungkin mereka mempunyai keilmuan yang cukup dalam agamanya, terus diajak berdebat, tapi berdebatnya itu dengan cara yang baik, diberitahukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Islam supaya mereka bisa masuk ke dalam agama. Tapi berdebat ini tadi jangan sembarangan orang, nggak boleh sembarangan orang boleh berdebat ini tadi, harus mempunyai keilmuan yang mumpuni dalam hal berdebat dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Mungkin dakwah dengan ketiga metode di atas adalah metode terbaik, karena dengan model metode seperti itu, seperti apapun keadaan sasaran mat'unya, sang dakwah, sang dai sedapat mungkin tetap menghargai mereka, memosisikan mereka sebagai manusia yang tidak hanya memiliki akal tetapi juga emosi dan perasaan yang tidak boleh diperlakukan seenaknya, layaknya patung. Dan inilah istilah yang penulis yang disebut
sebagai dakwah yang beradab. Dengan demikian, karena objek dakwah merasa dihargai dan diperlakukan selayaknya manusia lainnya, maka penerapan dakwah dengan metode hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah bi ahsan ini punya peluang lebih besar untuk diterima dan mendapat simpati dari masyarakat objek dakwah. Berbeda dengan metode dakwah yang disampaikan dengan cara jalan kekerasan, paksaan, dan cara-cara yang bersifat sarkastik lainnya. Alih-alih masyarakat akan bersimpati dan menerimanya, justru perlawanan dan permusuhanlah yang akan dikobarkan oleh mereka. Tahu seandainya mereka mau menerima, besar dugaan penerimaan mereka itu karena keterpaksaan yang semu sifatnya, bukan penerimaan atas dasar kesadaran diri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon dikoreksi dan dibenarkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.